Oke, jadi kita akan memulai kuliah ini dengan beberapa hal ya adik-adik, sambil menunggu teman-teman lain yang akan bergabung ya. Yang pertama seperti biasa adik-adik mohon mengisi absensi yang aksesnya hanya dibuka pada jam kuliah ini di e-learning. Nah, kemudian program pertama kita hari ini itu adalah jam 11, sebentar lagi, 15 menit lagi, kita akan melaksanakan pretest ya. Jadi kalau yang kemarin biasanya adik-adik itu saya berikan kuis. Kuis itu posisinya di akhir ya. Setelah sebuah materi minggu lalu dilihat, disimak, kemudian minggu berikutnya ada kuis tentang materi tersebut. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini, kami menyiapkan pretest, tapi pretestnya mudah, hanya satu soal saja. Akan bisa dilakukan, diakses itu dari jam 11 sebentar lagi ya di e-learning. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lainnya, adik-adik silahkan menyiapkan akses terhadap e-learning. Kemudian di pertemuan ke-6 silahkan ditemukan ada pretest dengan materi resampling dan scaling. Ya. Nah, setelah itu baru kita akan melanjutkan, setelah pretest nanti kita akan melanjutkan demo program seperti biasa beberapa orang yang kemarin, yang minggu lalu sudah dikerjakan. Nah, nanti di akhir kuliah, setelah sesi bertemu online ini akan ada sesi asinkronus, yaitu adik-adik melakukan diskusi di e-learning. Nanti silahkan diisikan diskusi tentang topik operasi geometri di akhir sesi ini. Ya, oke. Jadi sekarang masih ada waktu 15 menit. Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini seluruh proyek yang sudah dikerjakan sampai di tahap ini akan dikumpulkan. Sebentar lagi saya akan membuatkan slot pengumpulan tugas di pertemuan ke-6. Waktu akses pengumpulannya adalah di jam kuliah ini. Sebentar lagi akan saya umumkan. Sekarang saya akan buat. Adik-adik yang lain silahkan menyiapkan e-learning untuk mengikuti pretest, kemudian menyiapkan folder pengumpulan proyeknya hari ini ya. Jadi seluruh kode program yang sudah dikerjakan itu dimasukkan ke dalam satu folder. Kemudian foldernya itu diberi nama kelas, yaitu E gitu ya, E underscore, kemudian nama adik-adik ya. Apakah adik-adik mengetahui NIM yang diberikan oleh Undiksa? NIM Undiksanya adik-adik tahu nggak? Halo? Tahu ya? Oke, kalau begitu kelas yaitu E underscore NIM ya, underscore NIM, kemudian underscore nama, supaya saya yakin nanti siapa tahu nggak ada NIM atau nama. Jadi kelas E underscore NIM underscore nama. Nah, folder itu di zip. Jadi yang diupload ke e-learning itu adalah file.zip. Di dalamnya berisi seluruh kode Python yang menurut adik digunakan untuk bisa merun project adik-adik. Ya. Nah, sekarang silakan disiapkan itu. Saya akan menyiapkan slot pengumpulan di e-learning, slot pengumpulan assignment di e-learning. Sambil menunggu teman-teman. Ya.
Saya akan berikan batas waktu pengumpulan hari ini ya sampai jam 1 siang. Jam jam 1 waktu Bali ya adik-adik ya, Wita ya. Jadi bisa isikan jam 13. Batas waktu pengumpulan project hari ini. Silakan disiapkan foldernya, kemudian di zip. Jangan lupa foldernya itu diberi nama yaitu e_nim di Undiksa ya, bukan nim di kampus asal, nim di Undiksa underscore nama 13 Oktober. Oke, jadi slotnya sudah saya siapkan. Yang merasa folder zipnya sudah siap untuk dikirim, silahkan dikirim di pertemuan 6 e-learning. Ada slot assignment project 1 kelas E. Assignment project 1 kelas E. Silahkan diupload di situ. Jangan lupa dikonfirm ya. Yes, untuk mensubmit. Oke. Kalau ada pertanyaan untuk pengumpulan tugas hari ini, saya persilahkan ya. Sambil menunggu teman-teman 40 orang, ini baru 25, kita akan memulai pretest jam 11. Ada pertanyaan adik-adik dalam menyiapkan assignment-nya? Adik-adik tidak perlu mengirimkan citra digital ya, karena itu nanti ukurannya besar. Tidak perlu mengirimkan sampel citra yang biasanya adik pakai tes. Silahkan kirimkan hanya file Python-nya aja yang digunakan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya tunggu submission-nya sampai jam 1 sebentar lagi. Sambil kita melakukan beberapa demo yang memang teman-temannya siap. Ya. Masih ada waktu 9 menit lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung. Karena hari ini ada pretest, assignment, dan diskusi di akhir. Baru 25 orang.
Mohon diperhatikan bagi yang sudah mengupload assignment, saya cek di sini ada yang masih draft. Jadi pastikan statusnya adalah submitted. Ya, jadi jangan draft, harus submitted. Ada 4 orang yang statusnya draft, ada 4 orang yang sudah submitted. Jadi pastikan statusnya submitted, tidak hanya draft. Yang masih draft adalah Syahrial draft, kemudian Adam, kemudian Kori, kemudian Rifki Azizi. Masih draft, tolong dilanjutkan statusnya menjadi submitted. Oke, adik-adik yang sudah hadir ini nggak bertambah lagi, tetap 25 orang. Yang sudah hadir 25 orang, kalau memang belum submit sekarang ya sebentar lagi, masih ada waktu juga 2 jam lagi sampai jam 1. Sekarang silahkan menyiapkan diri untuk pretest, memastikan akses e-learningnya. Lihat di pertemuan 6 ada pretest resampling and scaling. Secara sistem akan dibuka jam 11, tapi silakan adik-adik coba saja. Pretest itu paling hanya butuh 5 menit kayaknya ya. Jadi tidak usah khawatir, silahkan dijawab langsung di e-learning untuk disubmit saat ini juga. Nah, saya akan kembali lagi sekitar jam 10 titik 10.10 lah. Tapi sebenarnya pretestnya itu hanya 5 menit, bisa 1 soal saja. Ya. Oke, silahkan dilihat, dicek kalau memang aksesnya sudah bisa dilakukan di e-learning. Selamat mengerjakan pretest untuk pertemuan ke-6.
Apakah sudah bisa mengakses pretestnya? Sudah, Pak. Ya, silakan dijawab dengan singkat dan jelas sesuai pertanyaannya. Baru satu orang yang submitted, yang lain dipersilahkan.
Saya cek 11 orang sudah submitted. Yang lain mohon segera ya. 14 orang. Oke, ini sudah pukul 11:10. Yang masih mengerjakan pretest silakan di finishing ya. Silakan di submit sebelum waktu sistemnya nanti habis. Yang lain kita akan lanjutkan sekarang ke demo dari beberapa orang yang akan saya berikan nilai bonus partisipasi atau yang nanti saya panggil namanya. Nah, sambil jalan jangan lupa assignment project-nya dilakukan pada slot assignment di pertemuan 6 juga ya. Nah, sekarang saya akan seperti biasa memberikan kesempatan kepada adik-adik yang secara volunteer ingin mendemokan progres project-nya setelah ditambah fitur dari materi minggu lalu. Saya persilahkan raise hand untuk menunjukkan programnya. Kecap, silahkan di share screen. Ya baik Pak, izin share screen. Oke. Apakah sudah bisa terlihat Pak? Ya, sudah. Kecap, silahkan. Jadi kemarin tugasnya kalau tidak salah untuk menambahkan fitur rotasi dari gambar ya Pak. Untuk itu kemarin saya sudah buat yang 90 derajat untuk minggu lalu. Kemudian saya tambahkan 2 yaitu untuk 180 derajat sama 270. Tapi ini belum ada fitur inputnya yang dinamis itu Pak. Jadi masih statik. Untuk view-nya seperti ini. Ini untuk 90 derajat. Kemudian yang 180 derajat. Kemudian ini 270 derajat. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, lanjutkan dulu dengan demo, jangan ke code dulu. Oh iya Pak. Nah, jadi yang lain apa lagi? Minggu lalu kan fitur yang diharapkan ada adalah rotasi dan flipping ya. Oh, maaf Pak, itu mungkin saya miss di situ. Saya Ya, cuma ya nggak apa-apa. hanya di rotate dan. Jadi yang kalau brightness threshold dengan negatif itu kan yang sebelumnya Iya, ya. minggu lalu Pak. Kemudian kita ke geometri yang pertama yaitu rotate dan flip. Jadi adik Cecep mengerjakan yang rotate ya, yang flipnya belum ya. Ya Pak. Kalau yang ini image threshold sudah, yang image grayscale itu mengubah grayscale ya. Iya. Iya Pak, ini threshold yang minggu Yang lalu. grayscale, yang di bawah. Grayscale belum berhasil sih Pak ini. Belum berhasil. Oke. Iya. Rencananya kalau yang image grayscale itu untuk apa? Untuk mengubah color menjadi grayscale ya? Iya Pak. Untuk
apa monokrom aja, Pak. Oke, membuat citra monokrom dari yang color. Oke, sekarang tunjukkan kodenya untuk yang rotate. Jadi ini untuk yang rotate 90 derajat, Pak. Ini masih referensinya sama dari tempatnya Bapak kemarin, masih sama nggak saya rubah. Kemudian untuk rotate 180 derajat, ini saya modifikasi bedanya di ini sih, Pak. Ininya kan value-nya 1, ini saya 0. Kemudian ini 0, ini 1. Kemudian untuk get pixelnya seperti ini, Pak. Kemudian untuk yang 270 ini sama, hampir sama kayak 90, tapi cuman kebalikannya sih, Pak. Dari yang 90 derajat. Oke. Kenapa adik Cecep fungsinya ada 3? Kira-kira bisa nggak desain 3 fungsi ini hanya menjadi 1 fungsi kira-kira? Uh, Kayaknya enggak sih, Pak. Kayak mungkin bisa, tapi ini harus apa? Deklarasi ini kan masing-masing kan, Pak. Oke. Maksudnya apakah kita bisa membuat algoritma rotate hanya di 1 fungsi yang bisa menangani degree 90, 180, 270. Kalau saya lihat kan parameter yang dirancang nih seperti di IMG rotate 270 adalah IMG input. Coba lihat di baris ke-81 ya. Ya, Kemudian color depth, oke. Degree kan degree-nya ya. iya, Pak. Kemudian direction-nya. Jadi secara direction dia sudah ada parameter, tapi secara degree padahal ada parameter, tapi di algoritmanya degree dipakai di mana? Belum ya. Oh iya, Pak. Nah, karena tujuannya sebenarnya degree itulah yang nanti berisi parameter 90, 180, atau 270. Sehingga di sini bisa ditambahkan saja. Conditionalnya tidak hanya menyangkut direction. Ini kan di line 93 itu ada conditional if direction sama dengan C atau clockwise gitu ya. Iya, Nah, nanti kita bisa tambahkan di situlah struktur conditionalnya yang bisa menangani degree-nya berapa, direction yang dimau yang mana. iya. Sehingga Tapi fungsi rotate-nya jadi 1. Gimana deh, Cece? ini malah seperti kayak flip sih, Pak. Flipnya 90 derajat ini kesannya. Soalnya cuman kayak kebalikannya dari yang 90 tadi sih, Pak. Ya, nanti kan itu lain lagi. Apakah rotate dan flip itu bisa saling melengkapi? Nanti itu analisis adik-adik. Apakah menurut adik-adik fungsi flip bisa digantikan dengan fungsi rotate? Itu salah satu pertanyaan saya nantinya. Kalau ada adik paham, apa bedanya flip dengan rotate? Apakah flip bisa dicapai dengan merotate atau rotate bisa dicapai dengan memflip? Nah, itu sebenarnya saya ingin tanyakan. Ya, intinya di sini saya hanya memberikan saran supaya nggak bikin banyak fungsi gitu ya. Untuk rotate 3 biji gitu. Walaupun ini ya benar dalam pengertiannya jalan programnya bisa diperbaiki sehingga code-nya lebih compact. Di samping itu dari segi interface tentu Dicep tadi juga tahu bahwa kalau bisa 90 dan 270 beserta direction itu diinput dari user. Itu yang membuat fungsi DCC itu harus berbeda karena kan tidak menerima dari user juga ya. Iya, Pak. Tombolnya ada 3 segala macam. Oke. Nah, kemudian kalau yang itu yang tadi saya pengen lihat ya, walaupun itu fungsi tambahan yang grayscale, sekarang dibuatnya seperti apa? Coba lihat, kenapa dia keluarnya putih semua ya, Dik? Siapa tahu bisa dicek itu seperti apa. Ini, Pak, ini masih belum tak ubah, masih 255. Oh, karena memang ya Iya, karena nah sekarang kan gini, mengubah mengubah color menjadi gray itu pilihannya ada 2. Yang pertama, bisa saja Adik Cecep cuma ambil salah satu channelnya. Jadi misalkan di sini pixel I, J ini ganti aja dengan RRR. Coba oh ambil hanya ya, hanya channel red misalkan ya. Coba ganti. Bukan itu, itunya benar. oh ya, Ini loh yang inputnya. Nah, R, R, R atau B, B, B silakan atau G. Itu oh adalah ya, prinsip bahwa
citra monokrom bisa didapat hanya dengan menggunakan salah satu channel dari citra true color. Tetapi kan itu sebenarnya tidak pilihan terbaik ya, tapi mungkin dilakukan dengan cara seperti itu. Pilihan terbaik yang lain adalah ada formula pembobotan yang menghitung rata-rata atau penjumlahan rata-rata berbobot dari berapa R, berapa G, berapa B. Ya, kalau yang ini kan saya pilihnya R aja deh gitu. Tapi nanti lebih bagus yang B aja kan bingung tuh. Nah, adalah formula lain yang menyatakan bahwa udah rata-ratanya aja. Jadi citra monokromnya didapat dengan merata-ratakan setiap channel R, G, dan B di titik piksel tersebut. Silahkan nanti tinggal dibuat. Coba yang ini dites dulu, mau nggak dia gray. Tapi berasal dari channel red. Oh, oke sih, Pak. Sebentar coba. Mungkin belum saya save. Belum save ya. Oh iya, Pak. Ya kan? Nah, oke, jadi ini adalah gray, tetapi gray yang diambil dari salah satu channel red. Nanti kalau tiba-tiba ngambil dari green mungkin akan berbeda sedikit. Karena ini citra yang dijadiin input oleh Dek Cecep itu kan ya cukup natural lah ya, tidak terlalu merah, tidak terlalu green, tidak terlalu blue. Sehingga ketika mengambil salah satu monokromnya tampak tetap natural. Nah, pemilihan monokrom seperti ini tidak cukup tepat jika suasana citra aslinya itu memang cenderung red atau cenderung green, cenderung blue. Sehingga kalau tiba-tiba dia cenderung red, kita pilih channel blue, maka dia tidak terlalu representatif, gitu ya. Sehingga yang paling tepat adalah menghitung nilai rata-rata ketiga channel atau rata-ratanya dengan bobot. Artinya tidak benar-benar R tambah G tambah B bagi 3, tetapi berapa bobot R, berapa bobot G, berapa bobot B, sehingga itu menghasilkan citra monokrom juga. Bisa dipahami ya, Dek Cecep? Bisa. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan silakan, walaupun ini adalah fitur tambahan yang ditunjukkan ya. Tapi ini bagus juga, penting untuk diketahui bagaimana cara membuat citra berwarna menjadi citra gray. Ya. Kalau bagaimana cara membuat citra berwarna menjadi citra hitam putih, jawabannya apa, Dek Cecep? Yang kemarin sih, Pak, yang threshold itu ya, Pak? Ya, threshold jawabannya ya. Jadi kalau threshold membuat citra berwarna atau citra gray menjadi biner. Tetapi kalau dari berwarna menjadi gray itu harus mengambil channelnya salah satu atau merata-ratakan atau dengan bobot masing-masing channel. Oke, terima kasih Dek Cecep atas demonya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita lanjutkan sekarang, siapa yang mau volunteer lagi untuk menunjukkan hasil karyanya sampai saat ini. Silahkan raise hand. Halo, tidak ada yang ingin menunjukkannya. Ini kok jumlah orangnya berkurang jadi 13 ya? Halo. Oke, saya kalau gitu memanggil ya salah satu dari adik-adik. Saya panggilkan Vira Rahma. Vira, halo Vira. Halo Vira. Halo Pak, sebentar Pak, lagi dibuka. Tadi sempat keluar pas mau ngirim tugas. Ya, silakan di-share screen-nya.
Saya cek yang mensubmit pretest hari ini 35 orang. Banyak ya, tapi di room tinggal 12 orang. Pretestnya sudah tersubmit 35 orang. Lalu saya cek assignment-nya sekarang. Berapa orang yang sudah submit assignment? Oke, assignment 15 orang, 3 diantaranya masih draft. Yang draft silahkan disubmit sampai final. Halo, Dik Vira. Sebentar Pak, masih dibuka Pak. Oke, sambil menunggu Dik Vira ya. Sambil menunggu, saya akan jelaskan tentang UTS atau Project Evaluation yang tahap 1. Ya. Jadi hari ini adik-adik mengumpulkan assignment. Itu statusnya adalah assignment atau tugas yang akan kami nilai seperti yang dikumpulkan hari ini. Nah, adik-adik kan sekarang masuk di pertemuan ke-6 ya. Dengan kami itu dilanjutkan dengan operasi geometri yang jenis berikutnya yaitu resampling dan scaling. Nah, minggu depan itu sudah terhitung pertemuan ke-7 yaitu middle test ya. Dalam hal ini karena ini adalah project based learning, kita akan menilai secara utuh project kalian kembali di minggu depan ya. Jadi hari ini memang sudah mengumpulkan sebagai tugas. Kemudian silahkan dilengkapi kembali menuju pengumpulan project sebagai komponen middle test atau project evaluation tahap 1 di UTS. Nah, saya akan menjelaskan penilaian khusus untuk project evaluation itu di minggu depan. Jadi ini ya, jadi adik-adik tahu apa yang harus adik-adik penuhi untuk pengumpulan atau penilaian di UTS minggu depan ya. Ini tolong dilihat. Oke. Nah, ini nanti akan diupload juga di e-learning. Jadi minggu depan ya, adik-adik akan kembali melanjutkan proyeknya. Tidak ada soal yang baru karena ini memang pembelajaran berbasis proyek yang dilanjutkan terus gitu. Jadi untuk penilaian middle test minggu depan, project evaluation tahap 1 yang utama, adik-adik akan diminta memastikan memiliki 7 buah fitur, yaitu fitur dasar, ya, yaitu thresholding, negatif, brightness, rotation, flipping, zooming, dan shrinking. Nah, zooming dan shrinking ini adalah materi pertemuan 6 di minggu ini yang sudah ada videonya di e-learning. Jadi yang sekarang sudah punya thresholding, negatif, brightness, rotation, dan flipping. Rotation dan flipping itu yang tadi didemokan seharusnya. Silakan melanjutkan ke zooming dan shrinking sebagai kelengkapan minggu depan itu dikumpulkan kembali sebagai project UTS. Nah, kemudian kami juga memberikan fitur tambahan yaitu blending yang memang dari awal kita sampaikan, tapi mungkin belum ada yang menyelesaikannya. Kemudian image logarithmic, ini sudah ada yang menyelesaikannya, ada yang belum. Yang terakhir adalah image translation. Jadi adik-adik punya 7 fitur dasar dan 3 fitur tambahan yang akan kami nilai
di project UTS yang akan dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan, jadi seminggu dari sekarang. Nah, ini penilaiannya bisa adik-adik lihat ya, aspek kelengkapan fitur, fitur dasarnya berapa, fitur tambahannya ada berapa. Oke. Kemudian kebenaran algoritma seperti apa, kita akan cek dari masing-masing fitur itu lengkap tidak, parameternya terlihat tidak, ya. Tentu ada penilaian yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian juga rancangan antarmuka yang memang digunakan. Oke, adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah tahu requirement-nya untuk minggu depan. Sama seperti hari ini dalam pengertian pengumpulan proyek dilanjutkan, tetapi minggu depan kami punya baseline yang menyatakan bahwa seharusnya setidaknya 7 fitur dasar ini sudah ada, dan 3 fitur tambahan ini kalau bisa dicoba, ya, akan menambah poin untuk adik-adik. Oke, nah kira-kira itu nanti menuju minggu depan pengumpulan UTS-nya akan saya sampaikan di grup, ya. Karena artinya kita tidak akan ada pertemuan tatap muka online seperti ini, tinggal mengumpulkan proyek UTS-nya. Ya, saya akan berikan panduannya nanti di grup WhatsApp. Itu saja. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya panggil kembali Dek Vira untuk mendemokan program? Halo. Tidak ada pertanyaan ya menuju minggu depan UTS. Oke. Dek Vira, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Ya, silakan di-share screen-nya. Baik, Pak. Ini yang sudah saya kerjakan. Ini untuk image negatifnya, rotate left-nya, ini flipping-nya, brightness up-nya, brightness down-nya, ini threshold-nya. Tapi kalau yang blend ini masih sisi kemarin, Pak, masih belum dirubah. Oke. Oke, good. Saya mulai dengan yang ini dulu. Pak, mohon maaf. Yang image thresholding kenapa berwarna ya, Vira? Coba thresholding. Ada Iya, yang keliru. Iya. Kayaknya saya ada salah ngapus sih. Kemarin udah hitam putih, Pak. Sebentar, kayaknya ada yang saya salah matikan komen, Pak. Ya, coba dilihat. Di bawah. Threshold. Ya, itu dia udah lewat. Iya. Ya, ini. Kemarin sih udah, tapi kayaknya saya hapus lagi. Kemarin sudah sempat saya coba ada 2 threshold-nya. Yang threshold itu yang awal udah berhasil jadi hitam putih. Mungkin kehapus, Pak. Sebentar. Tapi kalau dilihat algoritmanya ini ada R kurang. Coba dilihat di baris 115. Iya. Ini bukan algoritma thresholdnya yang mengurang-mengurangi. Yang di bawahnya benar.
Jadi R lebih besar 0, R lebih kecil 127, maka dia 0. Nah, coba ke bawah terus ditampung di mana nilai R. Terus, oh berarti ini belum diinikan. Jadi yang ini, coba ke atas deh. Iya, Pak. Nah, ini kan kamu membaca RGB itu berapa. Nah, kemudian ini yang pixel ini jangan di-assign dulu nilainya. Nilai RGB itu dicek dengan conditional thresholding ya. Lebih besar 0, lebih kecil 127, dia dapat 0. Kemudian, sebentar. Jadi algoritma yang ini tidak mencerminkan threshold. Yang di bawah iya, tetapi ini menyimpannya jangan ke R lagi, jadi tertimpa dia. Kan R lebih besar 0, R lalu R-nya 0. Nanti R pengecekan di bawah dia bisa nggak dapat. Hati-hati melakukan itu ya. Nah, itu sepertinya sih jadi kondisional yang di bawah ini tidak memberikan nilai apapun karena pixel IJ-nya hanya terupdate dari nilai R kurang 127 yang notabene bukan algoritma untuk men-thresholding ya, Vira ya. Nah, jadi yang kondisional, yang if banyak ini nggak mengupdate siapapun karena hanya nilai RGB aja yang diupdate. Ya. Baik, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Ya, oke. Jadi minggu lalu saya udah jelaskan bagaimana thresholding itu mudah banget. Jadi tidak susah ya, hanya kondisional yang biasa gitu ya. Jadi silakan diupdate. Sebenarnya itu udah kelihatan kok maunya bikin kondisional. Jadi yang ini kelihatan bahwa Devira udah mau membuat algoritma conditional thresholding ya, mengecek apakah R itu lebih besar lebih kecil. Cuman ini lebih kepada seperti apa namanya cropping seperti yang tidak men-threshold di tengah gitu ya. Kemudian yang aneh adalah ketika mengubah-ubah nilai itu, walaupun ini algoritma yang strukturnya belum benar, Devira menyimpannya di R, G, dan B. Sementara nilai yang ditemukan itu nggak pernah terupdate ke pixel IJ. Update pixel IJ justru ada lebih atas, jadi kan nggak pernah menerima hasil pengolahan yang baris 116 sampai 127 itu. Ya. Baik, Pak. Nanti saya ubah, Pak. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Ya, kemudian tadi yang blending tuh Bang, yang blending itu coba ditunjukkan. Blendingnya itu hasilnya 2 gambar tapi menggunakan hal yang sama. Coba ditunjukkan seperti apa algoritma blending. Masih pakai yang OpenCV kemarin, Pak. Terus gambarnya cuma saya masukin aja. Belum. Oh, jadi Ya, oke. makanya saya bilang tadi yang blend itu belum sebenarnya. Belum saya otak-atik lagi. Masih yang pertama kali Bapak bilang jangan pakai itu. Tapi belum saya hapus, Pak. Masih saya biarin aja. Oke. Ya, tapi bagus dijadikan contoh dalam artian supaya adik bisa membayangkan blending itu maunya kayak gimana ya hasilnya gitu ya. Silahkan dites dengan OpenCV. Panggil fungsinya hanya untuk memberikan gambaran awal bahwa oh seperti ini ya kalau mau bikin blending itu artinya 2 gambar dijadiin satu, kelihatannya saling bertumpuk gitu. Nah, tapi setelah itu ya tentu kita harus mencoba membuatnya sendiri. Oke, terima kasih Dek Vira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini saya lihat pesertanya hari ini sedikit sekali ya, hanya 11. Oke, nanti mudah-mudahan assignment, pretest, dan yang lainnya itu terkumpul. Saya juga hanya berpesan karena secara materi di e-learning sudah ada, silakan disimak untuk melanjutkan di geometri yang kedua yaitu scaling dan sampling dan scaling. Scaling itu ada 2 yaitu zooming dan shrinking ya, memperbesar dan memperkecil. Silakan diimplementasikan menuju UTS. UTS-nya minggu depan di
dikumpulkan ya. Jadi siapkan dengan baik berapa fitur yang adik-adik punya sesuai dengan rubrik yang nanti akan kami upload di e-learning. Jadi adik-adik bisa melihat 7 fitur dasar, 3 fitur tambahan. Nah, untuk akhir dari sesi kuliah kita hari ini, yang memang tujuannya adalah untuk memberikan pretest, lalu diskusinya silahkan adik-adik isikan ya. Jadi adik-adik silahkan simak materi pembelajaran masih dari Pak Dendi ya, pertemuan 6 tentang resampling dan scaling. Lalu adik-adik silahkan mengisikan diskusi. Jadi di pertemuan ke-6 ini setelah pretest nanti adik-adik silahkan mengisi diskusi ya yang sudah disiapkan di e-learning tentang sampling dan resampling ya. Mudah-mudahan dengan melihat pretest, walaupun saya belum berikan seperti apa sih seharusnya jawaban pretestnya ya, nanti saya bahas. Ini berhubungan dengan diskusi yang diberikan juga di pertemuan 6. Jadi nanti saya akan mengecek juga adik-adik yang memberikan diskusinya seperti apa. Hanya hint bahwa pretest tadi soalnya itu berhubungan erat dengan topik diskusi yang diberikan juga di pertemuan 6 ini. Oke. Jadi saya kira itu saja untuk pertemuan ini adik-adik sudah menyelesaikan pretest. Mudah-mudahan yang tadi itu cukup banyak yang ikut ya walaupun nggak ada di room. Kemudian assignment saya tunggu sampai jam 1 Wita. Teman-teman yang lain yang mungkin tidak ada di room mohon disampaikan untuk mengumpulkan assignment sampai jam 1. Kemudian diskusi silahkan diisikan setelah adik-adik menyimak materi Pak Dedi yang sudah ada di e-learning. Ya. Silahkan diberikan pendapatnya tentang topik yang menjadi diskusi kita hari ini sesuai dengan materi resampling, sampling, dan resampling. Oke. Nah, saya kira itu saja untuk pertemuan kita yang ke-6 ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak semuanya dengan prosedur pengumpulan assignment dan sebagainya menuju UTS minggu depan? Saya persilahkan. Tidak ada pertanyaan ya, jadi sudah paham semuanya ya. Mohon diupdate teman-teman yang tidak hadir tentang 3 hal yang harus dipenuhi sebagai komponen penilaian yang diberikan minggu hari ini, yaitu pretest. Kalau pretest terlambat nggak bisa karena udah terlambat tadi. Lalu assignment masih bisa sampai jam 1. Kalau diskusi bisa diisikan nanti setelah adik-adik menyimak pembelajaran Pak Dedi, mohon segera diisikan sebagai bukti partisipasi diskusinya. Ya. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Selamat mengerjakan proyeknya kembali, melengkapi fiturnya. Kita akan kumpulkan minggu depan sebagai UTS. Selamat siang adik-adik, jaga kondisi selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri dulu ya.